Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar Parenting Education 2021 dengan tema Meningkatkan Kepercayaan Diri pada Anak Usia Dini. Sebelum acara dimulai, ada tata tertib peserta webinar Education 2021 di antaranya. Yang pertama, peserta masuk ke room meeting 5 menit sebelum kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh panitia. Yang ketiga, peserta yang mengalami kendala jaringan diharapkan untuk menghubungi panitia. Dan yang terakhir, peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ayah, bunda, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga selalu baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai acara webinar parenting ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ayah bunda dan teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Ratnasari. Di sini saya selaku MC sekaligus moderator pada kegiatan webinar parenting 2021 ini. Susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua adalah pemateri yang pertama, yang ketiga pemateri yang kedua, yang keempat pemateri yang ketiga, yang kelima sesi diskusi atau tanya jawab, yang keenam sesi dokumentasi, dan yang terakhir sesi penutupan. Nah, luar biasa ya ayah bunda dan teman-teman, pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan webinar Parenting Education 2021, walaupun dilaksanakan secara virtual, namun kita harus tetap semangat. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki acara inti pada hari ini yaitu pemateri. Langsung saja kita ke pemateri pertama ya, yang akan disampaikan oleh seorang mahasiswa dari jurusan PG PAUD UPI Kampus Cibiru, yaitu Teh Nabila Nur Azizah. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih, Teh Desi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kepercayaan diri pada anak. Pertama, ada definisi kepercayaan diri. Menurut Lauster 2002, kepercayaan diri ini merupakan sebagian suatu sikap atau perasaan yang yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga seorang itu tidak terpengaruh oleh omongan orang tersebut. Sedangkan menurut Angelis 2003 bahwa rasa percaya diri adalah mempunyai keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Dan pada itulah tujuan kehidupannya dia akan tercapai. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepercayaan diri adalah kondisi mental atau psikologi seseorang dan yakin pada kemampuan diri mereka sendiri, di mana individu ini tidak mudah terpengaruhi oleh orang lain, serta memiliki perasaan positif yang ada pada dirinya sendiri. Dari itu, memiliki sifat kepercayaan diri dapat menumbuhkan jiwa pemimpin pada seseorang. Dengan percaya diri, akan lebih mudah mengambil keputusan dan akan mudah dalam hidupnya. Dengan percaya diri juga, maka dari itu orang tua harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada anak dari usia dini.
di mana pada usia ini otak dan fisik anak tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Maka dari itu orang tua harus tahu bagaimana memanfaatkan momen ini, karena pada masa inilah waktu di mana berbagai fondasi perkembangan anak bisa terbentuknya dengan kepribadian anak. Yang pertama ada aspek-aspek kepercayaan diri anak. Nah, aspek kepercayaan diri anak yaitu anak memiliki kemampuan dirinya, anak percaya pada dirinya sendiri. Kedua, anak memiliki sifat yang optimis dan menjalani hidupnya dengan rasa damai, tenang. Ketiga, selalu bersikap tenang dalam menghadapi sesuatu dan kondisi. Yang keempat, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Kelima, mampu menyesuaikan dirinya di berbagai kondisi dan lingkungannya. Keenam, memiliki kondisi mental dan fisik yang baik, serta memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Adapun dampak-dampak positif kepercayaan diri pada anak, yaitu pertama, emosinya dapat mudah terkontrol dan terkendalikan. Yang kedua, mudah dalam berkonsentrasi. Jadi anak itu memiliki rasa percaya diri yang baik serta mampu berkonsentrasi dalam hal apapun. Yang ketiga, mendorong dirinya yang lebih baik. Yang keempat, usaha. Jadi usahanya individu ini tidak mudah patah semangat dan frustasi, jadi mereka ini berusaha kuat gitu secara optimal sampai usahanya itu berhasil. Dan terakhir, strategi. Strategi orang yang memiliki rasa percaya diri yang bagus, maka strateginya ini mereka bisa mempunyai strategi dengan memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Nabila yang telah memberikan pematerian yang pertama yang sangat luar biasa ya. Nah, selanjutnya kita ke pematerian yang kedua, yaitu S1 Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Cibiru. Kepadanya kami persilahkan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada TBC selaku MC yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara tentang pemaparan materi yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih percaya diri. Tentunya sikap berani dan percaya diri harus dimiliki oleh anak ya. Jangan sampai anak tumbuh dengan rasa ketidakpercayaan diri, karena ini pasti akan sangat mengganggu perkembangannya. Nah, hal terburuk lainnya ketika si anak menjadi sosok yang pemalu dan menjadi antisosial. Itu sangat orang tua tidak inginkan ya terjadi pada anak. Nah, sebenarnya ada beberapa nih faktor yang memicu si kecil menjadi kurang percaya diri. Salah satunya dari pola asuh orang tua sendiri ya di rumah, terutama oleh orang tuanya atau oleh mamahnya. Tanpa orang tua sadari, ada beberapa kebiasaan yang justru mungkin membuat si anak menjadi minder. Nah, pasti orang tua menjadi penasaran ya, faktor apa saja dan penyebab apa saja yang menjadi anak kurang percaya diri. Yang pertama ini ada kebiasaan sering memarahi anak. Tentunya kebiasaan sering memarahi anak itu selalu membuat diri si anak menjadi merasa ada yang salah. Apalagi kalau misalkan orang tua memarahi dengan di depan umum, di depan halayak yang banyak, yang tentu saja itu akan membuat diri anak menjadi malu dan tertekan. Padahal perilaku seperti itu sangat tidak dikenakan ya untuk anak kecil. Memarahi bukanlah tindakan yang tepat untuk memperbaiki sikap si anak yang salah. Tetapi jika itu dilakukan secara spontan, sepertinya orang tua harus memperbaiki dulu. Jangan dibiarkan perilaku orang tua itu sebagai kebiasaan, karena ini akan mengganggu kondisi psikologis si anak. Si kecil yang sering dimarahi bisa menjadi salah satu penyebab dirinya tidak merasa percaya diri. Karena perlu orang tua ingat, percayaan diri itu sangat penting untuk masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, tingkat kepercayaan diri anak juga cukup bisa mendukung untuk dirinya berprestasi dalam segala bidang di masa yang akan datang. Nah, yang kedua ini ada pengaruh orang tua yang mungkin kurang percaya diri dari orang tuanya ya. Karena sikap orang tua yang kurang percaya diri juga bisa membentuk karakter si anak menjadi yang pribadi tidak percaya diri. Karena kalau orang tua atau mamahnya atau papahnya mungkin yang kurang percaya diri,
ada baiknya bisa berintrospeksi diri dulu terlebih dahulu ya, karena mungkin belajar dulu untuk mengenal diri sendiri, karena bisa ditanyakan nih ke diri orang tua sendiri tentang apa ya yang membuat saya kurang percaya diri gitu. Nah, pelan-pelan berusaha untuk mengubah ketidakpercayaan diri orang tua itu. Jangan sampai si anak mengikuti sifat orang tua yang malu-malu. Ini tuh akan sangat berefek padanya saat dia berada di luar. Karena kan mungkin anak kecil itu sangat meniru orang tua ya, melihat dari, oh orang tua saya malu-malu nih, orang tua saya kok kayak gak percaya diri. Jadi anak tuh akan mengikuti dari sifat si orang tuanya. Nah, itu bisa harus diintrospeksi dari kedua orang tuanya mungkin ya. Nah, ini selanjutnya ada sering diremehkan. Menurut tingkat kepercayaan si anak, bisa diakibatkan karena dirinya sering diremehkan mungkin oleh orang tua. Maksudnya mungkin orang tua itu ingin memotivasi anak agar dirinya bisa berusaha lebih ya. Namun tindakan meremehkan itu justru membuat kondisi psikologis si anak itu akan semakin memburuk. Apalagi kalau misalkan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kebiasaan meremehkan itu ada saja yang kurang di si kecil. Misalkan anak tuh melihatkan sesuatu yang istimewa dari dirinya. Tapi orang tua malah mencaci kayak, itu nggak bagus, nah, itu jelek, nah itu adalah sifat yang meremehkan sikap anak kecil yang akan berdampak pada psikologisnya. Karena percaya atau tidak, itu sama sekali tindakan yang salah ya untuk orang tua. Karena mungkin ibu ingin memotivasi anak, tetapi jatuhnya kepada anak malah tidak terterima gitu. Nah, contoh kecilnya misalkan bisa direnungkan ya, ketika si anak suka sekali menggambar gitu. Si anak punya hobi menggambar nih, tapi orang tua justru tidak mendukung ya, malah menganggap kayak itu hanya sia-sia nah untuk masa depan kamu gitu. Nah, padahal itu akan mematahkan semangat si anak. Dirinya juga akan menganggap kalau apa yang dilakukan secara kurang gitu dan tidak bermanfaat. Nah, si anak akan mengalami minder dan ya sudahlah, orang tua juga tidak memberi motivasi gitu. Nah, selanjutnya ini adalah sering dilarang. Mungkin ini adalah suatu hal yang sangat orang tua sering lakukan kepada anak, kayak melarang hal ini, melarang hal itu gitu kan. Nah, seberapa sering sih orang tua melakukan itu? Karena keseringan itu tuh akan membuat si anak tidak nyaman dan merasa dirinya kayak lebih tertekan gitu. Terlebih kalau ini berlangsung secara terus-menerus, tingkat kepercayaan dirinya pun lama-kelamaan akan menurun ya pada anak. Nah, hal ini pun sering dilakukan seperti seiring melarangnya si kecil dilarang untuk bermain keluar rumah gitu, ataupun hal apapun yang lainnya yang itu dalam hal mengekang anak gitu. Karena itu akan membuat si anak menjadi kurang bergaul dan tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan teman-temannya gitu. Jika larangan itu terus diberikan kepada si anak, di kemudian hari mungkin dirinya akan tersugesti dan tidak akan melakukan apapun karena mungkin orang tua saya tuh sering melarang nih, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Udah, jadi anaknya akan merasa kurang percaya diri gitu. Jadi itu tuh sangat sayang sekali ya, harus tidak terjadi karena harusnya itu orang tua bisa memberikan kebebasan, tetapi mungkin ada syaratnya juga, jadi tidak terlalu membebaskan dan tidak terlalu mengekang juga seperti itu ya. Jadi biarkan si kecil tuh punya ruang untuk berekspresi sesuai dengan keinginannya, asalkan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh orang tua tentunya. Kalau mungkin itu ada hal yang jelek atau hal yang kurang baik, bisa diingatkan dengan baik-baik oleh orang tuanya seperti itu. Nah, selanjutnya ini melihat kekurangan pada dirinya. Ini lebih untuk si anak sendiri ya, karena kondisi fisik tentunya berbeda-beda nih pada setiap anak. Nah, bentuk tubuh yang terlalu kurus misalkan, atau mungkin gemuk dan memiliki fisik yang kurang tinggi, biasanya menjadi pembicaraan yang orang-orang sekitar tuh sering aja gitu ya ada tentang hal itu. Nah, terkadang kalau misalkan ada seperti saudara-saudaranya mungkin itu mereka awalnya kayak candaan biasa, tapi mungkin kepada anak bisa memicukan hal-hal yang kayak, oh, kata orang-orang kayak gini ya, ternyata aku misalkan aku pendek ya, aku gini ya. Mungkin untuk saudara, untuk keluarganya, untuk teman-temannya itu ada hal candaan yang tidak serius, tapi mungkin bagi anak itu akan menjadi sebuah hal yang dia bisa rasakan gitu kepada pemikirannya juga. Nah, jadi seperti itu tentang faktor dan penyebab anak kurang percaya diri. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Teh Winnie yang telah memberikan pematerian yang kedua, dan pematerian hari ini sangat luar biasa ya. Tapi tunggu dulu nih Ayah Bunda dan teman-teman,
Kita masih ada pematerian yang ketiga yang tentunya sangat luar biasa. Pematerian ketiga ini akan disampaikan oleh seorang mahasiswa S1 Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini UPI Kampus Cibiru. Mari kita sambut pemateri kita yang ketiga, yaitu Teh Rindi Anjani Fauzia. Kepadanya kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada Teh Desi Ratnasari selaku MC sekaligus moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Namun sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar dengan baik? Terdengar, Teh. Ya, baik. Terima kasih, Teh Desi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore Ayah, Bunda, dan teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah pada hari ini, pada sore hari ini, tepatnya kita dapat berkumpul walaupun secara virtual gitu ya bersama saya dan juga Alhamdulillah bisa bergabung juga dengan teman-teman dan Ayah, Bunda di rumah. Dengan sangat luar biasa, dengan penuh semangat pada sore hari ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rindi Anjani Fauzia. Saya akan mengisi pematerian ketiga ini yang di mana hari ini kita akan sharing session gitu ya, Ayah Bunda di rumah dan juga mengenai kepercayaan diri pada anak tentunya ya. Tadi pun sudah dibahas oleh pemateri yang pertama dan juga pemateri yang kedua mengenai kepercayaan diri pada anak sudah sangat jelas dan juga luar biasa ilmu yang bisa kita dapatkan. Namun pada pematerian ketiga ini kita akan membahas mengenai kepercayaan diri pada anak, yaitu lebih tepatnya adalah how to build self-confidence in early childhood. Nah, apa sih gitu ya maksudnya gitu? Apa yang akan kita bahas pada kali ini? Apa yang dimaksud dengan how to build self-confidence in early childhood ini? Nah, kita akan kupas tuntas ya Ayah Bunda. Kita akan bahas bersama-sama, kita coba sharing, kita coba berikan apa yang sudah kita ketahui gitu ya, yang sudah saya ketahui untuk kita share bersama ya Bunda semuanya dan teman-teman semua. Nah, mengenai ini gitu ya, kepercayaan diri, self confidence. Nah, ini rasa percaya diri gitu ya. Ayah Bunda dan teman-teman semua tentunya sudah tidak asing lagi gitu ya. Sudah tidak asing mendengar self confidence gitu ya. Tidak hanya di kalangan anak usia dini, bahkan sampai kalangan dewasa pun mengenai self confidence ini marak diperbincangkan gitu ya, dan sering sekali terdengar di telinga kita gitu ya. Apalagi di kalangan anak usia dini ini Ayah Bunda ya. Nah, kenapa kita membahas self confidence in early childhood gitu ya? Kenapa harus ada kepercayaan diri pada anak usia dini? Karena tentunya pada anak usia dini adalah masa emas di mana golden age ini yang memang betul-betul kita harus dapat menanamkan sisi positif dari anak. Kita harus bisa menanamkan karakter anak, kita harus bisa menanamkan kepercayaan diri pada anak, karena ini yang akan menjadi penentu anak-anak kita itu ke depannya seperti apa gitu, bertumbuh dan berkembangnya itu ditentukan pada saat usia dini gitu, karena yaitu tadi golden age itu tadi gitu. Jadi kita harus memupuk anak-anak kita itu pada saat anak usia dini, pada masa kanak-kanak dengan sebaik-baiknya, terutama pada hal kepercayaan diri ini. Rasa percaya diri itu adalah hal yang penting ya Bunda ya untuk perkembangan emosional anak gitu. Anak-anak yang percaya diri akan percaya pada kemampuan yang mereka miliki sehingga mereka dapat bergaul dengan orang lain dan merespons secara positif terhadap lingkungan sosialnya. Percaya diri itu bukan
berarti anak terlalu percaya diri sehingga dia tinggi hati. Tidak gitu ya Ayah Bunda, tetapi maksudnya percaya pada kemampuan diri sendiri dan juga mengetahui apa yang dapat ia lakukan. Nah, kepercayaan diri ini pada anak-anak usia dini dapat terbangun dari hal-hal seperti mengetahui bahwa mereka itu dicintai dan bahwa mereka itu adalah bagian dari lingkungannya. Lalu apa? Ciptakan pembelajaran yang bermakna bagi anak yang tentunya melibatkan anak secara aktif. Selanjutnya adalah mendapat dorongan untuk mencoba hal-hal baru, menemukan hal-hal yang mereka kuasai dan dihargai untuk hal-hal yang penting bagi mereka. Nah, boleh di next. Boleh di next slide. Ya, terima kasih. Nah, what to do parents? Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya? Tentunya untuk menanamkan kepercayaan diri pada anak ini ada campur tangan orang tua, tentunya ini yang paling utama gitu ya, Ayah Bunda. Nah, rasa percaya diri anak itu dapat dilaksanakan dengan melibatkan anak secara aktif dalam tugas rutin sehari-hari nih Ayah Bunda gitu ya. Nah, anak yang terlibat dalam tugas rumah tangga bila dewasa kelak akan menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab dan juga lebih percaya diri. Nah, kita akan bahas strategi-strategi dalam mendidik anak yang baik dan positif tentunya serta yang harus dilakukan oleh orang tua membangun kepercayaan diri pada anak usia dini. Boleh di next lagi? Ya, membangun kepercayaan diri pada anak usia dini oleh orang tua di rumah. Tentunya hal ini harus menjadi kewajiban, suatu kewajiban bagi orang tua gitu ya. Yang pertama adalah ajari anak untuk mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Tentunya sebelumnya kita perhatikan diri kita sendiri terlebih dahulu, luangkan waktu di tengah kesibukan untuk berolahraga, merawat diri dan juga mengembangkan pribadi kita gitu ya. Sadarlah bahwa orang tua itu orang tua yang tidak menghargai dirinya sendiri akan membesarkan anaknya itu dengan sifat yang sama juga yang tidak menghargai anaknya sendiri gitu. Jika orang tua sudah bisa menghargai dirinya sendiri, maka dalam merawat anak, orang tua akan lebih menyayangi dan menghargai anaknya tersebut gitu ya. Yang kedua adalah luangkan waktu yang berkualitas setiap hari. Nah, tunjukkan betapa kita sungguh bergembira atas kehadiran anak-anak kita gitu. Jadilah ahli gembira bagi putra-putri kita, ubahlah waktu untuk mengejarkan tugas. Itu menjadi momen yang sangat berharga dan istimewa bersama anak-anak kita. Yang ketiga adalah jadilah pendengar yang baik. Hal ini bukan hal yang mudah bagi orang tua, karena betapa seringnya orang tua menyela dengan saya sibuk, sehingga, dengan hal yang demikian, mereka tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita-cerita dari anaknya, sehingga anak merasa kurang dekat dengan orang tua, gitu ya. Dan juga, cara orang tua mendengarkan itu tanpa menghakimi gitu ya, dan juga, supaya membuat anak itu merasa diterima, merasa dimengerti, merasa didengar gitu ya, apa yang dia ucapkan, apa yang dikatakan, sehingga dia akan menjadi lebih percaya diri, gitu ya Bunda. Nah, selanjutnya adalah berikan pengakuan dan penghargaan. Latihlah mulai dari sekarang gitu ya, dari sejak dini bagi orang tua memberikan penghargaan terhadap setiap keberhasilan, bahkan yang paling kecil sekalipun, tolong hargai gitu ya Ayah Bunda, tolong hargai, akui pencapaiannya sekecil apapun, karena itu adalah usahanya, maka hargailah gitu. Setelah kita menghargai hasil usahanya, kita mengakui, maka anak akan muncul rasa percaya dirinya karena dia merasa dihargai oleh kita gitu ya. Selanjutnya adalah peran keluarga dalam pembentukan karakter anak usia dini. Nah, sebagai contohnya jika kita atau anak-anak merasa takut, malu atau tidak percaya diri,
datang ke suatu pesta misalkan, kita harus bisa menguatkan anak gitu untuk agar anak itu bagaimana agar dia bisa percaya diri bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan para orang tua temannya, bertemu dengan orang banyak gitu ya, agar dia tidak malu gitu. Tanamkan rasa percaya diri pada anak gitu, sehingga anak tidak malu untuk bersosialisasi dan bertemu dengan orang banyak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah berikan perhatian kepada si kecil. Nah, agar anak percaya diri dan juga sangat yang paling efektif gitu ya untuk memberikan kepercayaan diri pada anak adalah kita harus memberikan perhatian kepada si kecil, kita harus memberikan perhatian kita agar perhatian orang tua itu akan meningkatkan rasa percaya diri pada si kecil gitu ya. Nah, yang selanjutnya boleh di next. Selanjutnya adalah what to do teachers. Apa sih gitu, apa yang harus dilakukan oleh guru gitu. Karena selain dari apa yang harus dilakukan oleh orang tua, guru pun di sini berperan gitu ya dalam kepercayaan diri pada anak gitu, dalam membangun kepercayaan diri pada anak gitu. Apa saja yang harus dilakukan oleh guru? Nah, ini dalam membangun kepercayaan diri pada anak yang harus dilakukan oleh guru di rumah, ya di sekolah, tentunya ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ciptakan peluang untuk belajar melalui kegiatan bermain. Nah, anak-anak belajar tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan juga dunia sekitarnya melalui permainan gitu. Karena pada hakikatnya anak-anak itu adalah bermain gitu ya. Jadi kita untuk mengenalkan sesuatu kepada anak dan juga memberikan anak kebebasan untuk bereksplorasi itu ya melalui bermain gitu ya Bunda. Nah, selanjutnya adalah memberikan tanggung jawab sederhana kepada anak gitu ya. Percaya diri dapat terbentuk dari kegiatan yang diikuti anak selama kegiatan pembelajaran, seperti memberikan tanggung jawab pada anak. Dengan memberikan tanggung jawab ini tuh dapat melatih anak untuk percaya diri pada kemampuan yang dimilikinya, ya. Misalnya dengan kita coba beri tanggung jawab kepada anak itu untuk memimpin doa atau membagikan jadwal untuk bercerita kepada teman-temannya. Itu bisa menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan guru untuk membangun kepercayaan diri pada anak. Yang ketiga adalah ciptakan rasa nyaman pada anak. Guru perlu membantu anak merasa nyaman dengan emosi mereka dan juga menerimanya tanpa menghakimi. Dengan melakukan itu, guru memahami perasaan anak dan menunjukkan bahwa menghargai bahwa guru itu menghargai anak tersebut gitu, dan apa yang mereka katakan, apa yang mereka rasakan itu merasa dihargai gitu, dan juga mereka akan merasa nyaman kepada guru tersebut sehingga akan memunculkan rasa percaya diri dari anak tersebut. Yang selanjutnya adalah berikan pujian pada anak. Ketika anak melakukan sesuatu yang positif, guru sebaiknya memberikan pujian gitu. Pujian ini membantu anak untuk percaya pada kemampuan dirinya. Misalnya ketika anak memperlihatkan suatu karya gambar gitu ya, cobalah untuk memberikan komentar yang positif terhadap proses yang dilakukan anak saat menggambar gitu, bukan pada hasilnya. Misalkan gambarnya tidak terlalu bagus, tidak apa-apa gitu. Kita tidak usah mempermasalahkan hasil gambar yang bagus atau tidak bagusnya karena itu relatif. Tapi pada anak usia dini kita perlu melihat adanya proses. Kita perlu menghargai proses yang dilakukan oleh anak. Bagaimana proses anak menggambar gambar tersebut, kita harus memberikan pujian, kita harus memberikan achievement kepada anak dengan melihat prosesnya, bukan pada hasilnya. Kita coba berikan pujian kepada anak, wah gambarnya bagus, gambarnya ini, coba ceritakan gambar apa ini gitu kan. Itu akan memunculkan rasa percaya diri pada anak. Anak akan menceritakan apa yang dimaksud
gambar yang dia gambar tersebut gitu kan. Sehingga rasa percaya diri anak akan berkembang gitu, akan terbangun, akan tercipta, akan muncul gitu dengan adanya stimulus-stimulus dari guru yang dilakukan gitu. Kenapa ada dari guru stimulus yang dilakukan oleh orang tua? Karena itu tadi gitu, tidak hanya bisa dilakukan oleh salah satu saja gitu. Boleh di next? Ya, nih. To build self-confidence in early childhood, there must be collaboration from parents at home and teachers at school. Apa maksudnya gitu ya? Apa artinya gitu? Di sini untuk membangun kepercayaan diri pada anak gitu ya, early childhood, tentunya must be collaboration gitu ya, harus adanya kolaborasi antara orang tua di rumah dan juga guru di sekolah karena keduanya itu saling berkesinambungan. Keduanya saling terikat, keduanya memiliki ikatan gitu ya karena keduanya memiliki peran masing-masing gitu bagi anak usia dini, terutama bagi kepercayaan diri anak. Karena kepercayaan diri anak itu terbagi menjadi dua gitu, ada dari internal dan juga eksternal. Dari internalnya itu adalah dalam dirinya sendiri dan juga lingkungan keluarganya, lingkungan terdekatnya, dan eksternalnya itu adalah lingkungannya, sekolahnya, bagaimana dia di sekolah, bagaimana sosialisasinya dengan guru, bagaimana sosialisasinya dengan teman-teman sebayanya. Itu dari untuk membangun kepercayaan diri pada anak, tentunya dua hal ini harus diterapkan, dua-duanya harus sama-sama berkolaborasi antara rumah dan sekolah, antara orang tua dan guru, itu keduanya harus sama-sama berkolaborasi agar terciptanya kepercayaan diri pada anak itu akan dapat didapatkan secara maksimal dan juga secara maksimal sehingga anak itu bisa betul-betul tertanam pada dirinya itu rasa percaya dirinya. Karena tidak bisa dilakukan oleh salah satu saja gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pematerian yang ketiga ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator, kepada Teh Desi. Mangga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Rimbi Anjani Fauzia yang telah memberikan pematerian yang tak kalah luar biasa dari pematerian sebelumnya. Nah, selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab bagi ayah bunda dan teman-teman yang ingin bertanya mengenai kepercayaan diri pada anak kepada ketiga pemateri kita. Mangga ya, bisa menyalakan fitur raise hand atau di kolom chat. Dipersilahkan untuk ayah bunda dan teman-teman. Baik, sudah ada yang raise hand kepada Teh Vanessa. Boleh memperkenalkan diri dan apa pertanyaannya? Ya, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Davanisa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Izin bertanya, tadi sudah banyak materi-materi yang disampaikan oleh tiga pemateri ini yang sangat luar biasa. Tapi ada hal yang ingin saya tanyakan mengenai kepercayaan diri pada anak. Pada saat situasi seperti ini kan lebih sering orang tua lebih sering di rumah aja bersama anak-anak ya daripada anak-anak bertemu dengan guru dan teman-temannya di sekolah. Nah, kira-kira kegiatan apa sih yang orang tua bisa lakukan untuk memicu kepercayaan diri anak gitu agar anak bisa lebih percaya diri? Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Teh Vanessa. Barangkali ada satu orang lagi yang ingin bertanya. Boleh menggunakan fitur raise hand atau ditulis di kolom chat.
Izin bertanya. Atau boleh? Oh iya, boleh Teh Leni. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan berikan pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Teh Desi. Perkenalkan, nama saya Leni Sriwahyuni dari kampus UPI Cibiru. Izin bertanya, terkait dari pematerian yang tadi, bagaimana cara memotivasi anak untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya? Kita tahu bahwa anak itu perlu distimulasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Leni yang telah memberikan pertanyaan. Oke. Baik, kepada ketiga pemateri, silahkan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh para audiens. Saya silakan. Saya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Teh Desi selaku moderator dan MC yang telah mempersilahkan teman-teman semua untuk bertanya, dan saya di sini akan izin menjawab pertanyaan dari Teh Davanisa. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri pada anak ketika sekarang kan anak dan orang tua lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dan cara apa yang bisa membuat anak lebih percaya diri? Saya akan menjawab gitu ya. Yang pertama, ini bisa dengan aktivitas memasak gitu bersama orang tua, bersama ibunya. Nah, seperti itu bisa meningkatkan kepercayaan diri ya, bereksperimen dan membuat resep baru juga gitu. Dan menambah bahan-bahan baru atau membuat takaran yang pas untuk hidangan yang diinginkan menjadi kegiatan yang membantu meningkatkan rasa percaya diri anak. Dan mengizinkan anak juga tentunya untuk bereksperimen sendiri nih, seperti apa dia memasak gitu. Jadi orang tua juga bisa mengawasi anak ketika memasak, seperti itu. Nah, yang kedua, libatkan anak dalam aktivitas bersih-bersih di rumah. Ini selalu gampang ya, mungkin orang tua bisa bilang ke anak, ayo nah bantuin mama bersih-bersih, atau mungkin mengepel dan kegiatan yang ringan di rumah. Karena dengan sekadar merapikan barang-barang yang di rumah atau kegiatan yang simpel misalkan yang di rumah, itu bisa membuat anak lebih percaya diri. Mungkin karena orang tua udah nyuruh anak nih, anak juga udah percaya, oh ternyata orang tua saya atau mama saya mempercayai saya untuk bersih-bersih gitu kan. Nah, dengan rasa itu maka percaya dirinya akan meningkat dengan sendirinya gitu. Apalagi bila ia melihat langsung efek positif dari hasil kerjanya, maka dia akan merasa bangga pada dirinya. Udah anak beres-beres nih, orang tuanya memuji, aduh nah alhamdulillah jadi bersih ya, anak mama pinter, udah mau bantuin mama, kayak gitu, seperti itu. Mungkin dari rekan saya, dari Teh Rindi dan Teh Nabila, ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Terima kasih. Ingin menambahkan ya. Izin menambahkan terkait bagaimana sih kegiatan sehari-hari ya untuk anak yang pemalu supaya bisa percaya diri. Itu bisa dengan ayah bunda itu mengajak anak untuk bercerita ya, yaitu karena dengan bercerita ini menumbuhkan kepercayaan diri pada anak, di mana rasa percaya diri ini orang tua bisa ikut serta gitu dalam drama atau yang mereka buat gitu. Jadi orang tua itu ikut berpartisipasi untuk anak untuk mengurangi rasa takut atau rasa malu pada diri anak. Jadi melakukan drama kecil-kecilan atau bahkan berpartisipasi dalam kelas juga itu bisa membangun rasa percaya diri pada anak. Kedua itu ada belajar bahasa sama anak. Dengan belajar bahasa asing bisa meningkatkan kemampuan literasi mereka, di mana anak-anak bisa berbicara lebih dari satu bahasa. Biasanya anak itu bisa memiliki itikad yang baik gitu, yang bagus, bahwa dia itu percaya bahwa dirinya memiliki kelebihan gitu. Selain itu juga belajar bahasa juga bisa meningkatkan kepercayaan diri karena bisa terus mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Serta mereka juga bisa belajar bahasa yang mengharuskan pembelajar untuk memahami berbagai macam. Hal ini juga bisa membuat anak rasa percaya dirinya tumbuh. Lalu dari situ juga ikut anak untuk bereksperimen dengan benda-benda di sekitarnya. Yaitu dari benda-benda di sekitarnya, anak ayah bunda bisa belajar untuk mengembangkan imajinasinya dengan bereksperimen dan berkreasi sendiri dengan dibarengi gitu ya, dibimbing oleh ayah dan bunda. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Teh Winnie dan Teh Nabila yang telah menjawab pertanyaan Teh Davanisa. Nah, sekarang Teh Davanisa, apakah pertanyaan Teh Davanisa sudah terjawab? Sudah, alhamdulillah sudah terjawab dengan jelas. Terima kasih pemateri atas jawabannya. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan Teh Leni nih. Mau dijawab sama siapa? Boleh ya untuk pemateri untuk menjawab pertanyaan Teh Leni. Iya, baik. Untuk pertanyaan Teh Leni, barangkali akan saya coba jawab ya, Teh Desi. Sebagai moderator, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Teh Leni ya. Coba saya ulangi pertanyaannya. Tadi Teh Leni bertanya mengenai motivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak ya, Teh ya. Nah, bagaimana sih kita memberikan motivasi gitu ya untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak gitu ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa memberikan pengertian kepada anak gitu ya bahwa anak itu berbeda-beda. Setiap anak itu berbeda-beda. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Pada saat si kecil berusia 4 tahun gitu ya, tentunya si kecil mulai memikirkan orang lain di lingkungan sekitarnya. Hal ini memiliki dampak yang positif dan juga negatif tentunya. Dampak positifnya, si kecil akan belajar cara berbagi, bekerja sama, dan juga bersifat empati. Akan tetapi dampak negatifnya, si kecil akan membanding-bandingkan ya Bunda. Membanding-bandingkan dengan anak lain. Sebagai contohnya misalnya, si kecil akan membandingkan dengan temannya gitu ya, siapa yang paling tinggi, aku atau dia misalkan. Nah, itu dia akan mulai membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga apabila dia merasa kekurangan atau merasa orang lain lebih baik daripada dirinya, maka dia akan merasa tidak percaya diri, dia akan kurang percaya diri gitu. Sehingga hal ini kita harus tanamkan pada anak bahwa memang pada setiap anak itu, pada setiap insan manusia, kita itu berbeda-beda gitu, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita harus fokus terhadap kelebihan kita sendiri agar kita bisa percaya diri gitu ya. Yang kedua adalah memberikan contoh atau role model yang baik untuk si kecil. Nah, ini penting ya Ayah Bunda, bahwa role model ini harus kita lakukan. Kita harus menjadi role model yang baik bagi anak karena anak usia dini adalah peniru yang ulung gitu ya ayah bunda. Jadi apa yang kita lakukan itu akan ditiru gitu ya oleh anak sehingga kita pun harus menjadi role model yang baik. Apa yang kita lakukan harus yang baik-baik tentunya ya agar anak menjadi baik juga dan juga anak dapat percaya diri gitu. Lalu yang ketiga adalah ajarkan si kecil untuk mengekspresikan perasaannya nih Ayah Bunda ya. Anak-anak layaknya orang dewasa gitu ya memiliki perasaan sama seperti kita gitu. Akan tetapi anak-anak itu masih belum paham cara mengekspresikan perasaannya. Sehingga kita harus bisa memberikan pemahaman bahwa terdapat berbagai jenis perasaan mulai dari senang, sedih, kecewa, dan marah itu bisa kita berikan pemahaman kepada anak gitu sehingga dia bisa mengontrol emosinya, dia bisa termotivasi gitu ya untuk mengendalikan perasaannya, dia bisa mengekspresikan perasaannya secara percaya diri gitu tanpa adanya rasa malu dan ragu gitu ya. Seperti teorinya Erik Erikson itu dia ada tahap perkembangan pada anak usia dini itu yaitu tahap malu dan ragu gitu ya. Nah, terus berikan rasa empati terhadap si kecil gitu ya. Umumnya anak merasa takut gitu ya dan tidak percaya diri, hal yang mereka belum tahu atau belum mengerti itu pasti mereka akan merasa gimana gitu ya dan dia akan mencari tahu gitu apa yang dia belum tahu. Nah,
ayah bunda di rumah harus tahu gitu apa yang mereka takutkan. Karena hal yang mereka takuti itulah yang harus ayah bunda berikan rasa empati kepada anak, karena tidak bisa anak itu dibiarkan dipenuhi oleh rasa takutnya atau dibiarkan dia terus-menerus gitu ya takut terhadap hal-hal yang dirasanya kurang baik atau menakutkan, sehingga anak tidak percaya diri untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi ayah bunda harus memotivasi agar anak percaya diri dengan memberikan empati kepada anak-anak usia dini, kepada anak ayah bunda di rumah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, itu dari keempat motivasi yang bisa dilakukan ayah bunda dan juga teman-teman semua untuk membangun kepercayaan diri pada anak usia dini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Teh Rindi yang telah menjawab pertanyaan Teh Leni. Nah, bagaimana nih Teh Leni? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, baik, terima kasih atas jawabannya gitu ya. Pemaparannya sangat panjang dan efektif gitu. Terima kasih. Alhamdulillah, sesi pematerian dan sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada partisipan yang telah aktif mengikuti webinar Parenting Education ini. Sebelum meninggalkan room, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, akan dipandu oleh operator. Kepada operator, dipersilahkan. Boleh ya Akang Tete, Ayah Bunda untuk on cam ya, untuk mengaktifkan kameranya agar terlihat cantik gantengnya ya. Boleh ya. Ini aku SS ya. Boleh, terima kasih Teh Nurul untuk Ini, oh iya, sorry, bentar. Jadi nggak semuanya kelihatan ya? Harus 2 kali kayaknya. Harus satu yang gambar besar gitu ya? boleh. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada operator yang telah memandu sesi dokumentasi. Selanjutnya adalah sesi penutupan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di webinar Parenting Education selanjutnya ya. Mohon maaf apabila terdapat ada kesalahan. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.